Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Aziza. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Saya dari kelas F 2021. Nah, pada video kali ini saya akan mereview mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan 3 materi. Materi yang pertama yaitu Identitas Nasional, yang kedua Integrasi Nasional, dan yang ketiga Nilai dan Norma Konstitusional. Nah, selanjutnya kita bahas materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu Identitas Nasional. Pengertian identitas nasional secara etimologis dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa dengan bangsa yang lainnya. Apabila bangsa atau negara memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Lantas, apa identitas nasional bangsa Indonesia? Apa yang membedakan Indonesia dengan negara yang lain? Yang pertama ada bendera negara Indonesia, yang kedua bahasa negara, yang ketiga lambang negara, dan yang terakhir lagu kebangsaan Indonesia, merupakan identitas nasional bagi negara dan bangsa Indonesia. Bagaimana jati diri sebuah bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia? Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara atau bangsa? Nah, yang pertama, agar bangsa dikenal oleh bangsa yang lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara. Bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Yang selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi tersendiri berasal dari bahasa Inggris integrate yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional memiliki arti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Di dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu
proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Yang kedua, ada faktor pendukung integrasi nasional. Ada contohnya. Contoh yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Yang kedua, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Pancasila adalah landasan ideal bangsa yang kedudukannya sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat itu sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Contohnya, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Mengapa sih integrasi nasional sangat penting untuk negara, khususnya untuk negara Indonesia? Nah, integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Nah, ancaman bagi integrasi nasional dapat datang dari luar maupun dari dalam negeri tersebut dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Selanjutnya, kita ke materi yang ketiga, yaitu nilai dan norma konstitusional. Konstitusional merupakan suatu dokumen atau seperangkat yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara dengan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan UUD NRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang telah luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, dan rumusan UUD NRI 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan
UUD, maka melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.